Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur 2022, berkesempatan nih untuk hadir secara langsung mewawancarai Ibu Jaleswari, bagian dari Deputi 5 untuk mengurusi bidang politik, keamanan, pertahanan, dan HAM. Nah, Ibu mungkin boleh Bu menyapa teman-teman kita yang ada di sana di luar layar. Oke, halo kawan-kawan semua, saya Jaleswari Pramodawardhani, saya Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, HAM, dan Papua, Kantor Staf Presiden. Senang bisa ketemu dengan kawan-kawan semua. Nah, di sini kan mungkin saya akan bertanya mengenai seputar ini nih Bu, partisipasi politik khususnya generasi muda gitu. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa generasi muda selanjutnya akan menjadi generasi yang paling banyak nih gitu, generasi milenial Z yang akan memilih di tahun 2024 gitu. Nah, mungkin kita bisa membahas dari hal yang lebih garis besar dulu ya Bu, kayak misalnya bagaimana sih pandangan Ibu terhadap partisipasi politik nih secara garis besar khususnya untuk di Indonesia? Ya, kalau kita bicara tentang partisipasi politik, kita harus bicara dulu tentang demokrasi. Memang benar bahwa demokrasi Indonesia ini kan lagi berproses dan berprogres. Dan saya rasa kalau kita melihat dari data-data Economist Intelligence Unit itu tahun 2021 itu menunjukkan bahwa Indonesia itu menjadi negara terbesar di Asia peningkatan demokrasinya. Nah, itu dari peringkat 52 menjadi peringkat 52 dari 64. Jadi ini luar biasa, apalagi di tengah situasi pandemi saat ini gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu kita juga penting juga untuk melihat bahwa sebetulnya dari kualitas demokrasi itu sendiri kita juga dipuji karena partisipasi politiknya juga bagus. Jadi ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kehidupan demokrasi kita dan partisipasi politik yang dikaitkan dengan pemilu. Nah, kaitannya dengan orang-orang muda, saya rasa lagi-lagi kita bicara soal data, kita bicara tentang hasil datanya BPS bahwa dari penduduk Indonesia yang 270,2 juta jiwa itu kan generasi milenial dan generasi Z-nya itu kan sekitar kalau milenial itu kan sekitar 69,90 yang artinya sekitar 25,87% dan lebih banyak lagi generasi Z-nya itu sekitar 70-an jutaan dan kemudian itu 27,94%. Tadi yang 27,49% juta dan kemudian kurang lebih sekitar 27,94%. Nah, apa arti angka-angka statistik ini? Ini menunjukkan bahwa generasi muda kita ini punya potensi untuk terlibat dalam agenda-agenda politik kita. Apalagi kalau melihat dari segi jumlahnya, ini partai-partai politik pasti ini menjadi target untuk mendulang suara gitu. Nah, yang menarik dari kawan-kawan generasi muda ini adalah karena mereka terpapar dengan teknologi canggih, terus kemudian mereka juga melihat tren globalnya, itu kan mereka jadi kritis dan tajam gitu ya. Dan ini penting menurut saya karena inilah yang diperlukan untuk perbaikan Indonesia di masa mendatang. Oke, baik. Nah, saya juga sempat baca nih, mau mencari tahu bahwa memang partisipasi politiknya generasi muda khususnya untuk pemilu mereka sudah mulai rajin nih ikut pemilu. Mungkin sebelumnya masih acuh nggak acuh, tapi mulai meningkat akhirnya sampai tahun 2019 ya juga menunjukkan peningkatan signifikan gitu. Nah, tapi memang untuk lebih dalam, partisipasi politik lebih dalam tuh mungkin masih agak kurang. Nah, itu mungkin menurut Ibu bagaimana? Ya, Pandangan Ibu? saya rasa partisipasi politiknya memang meningkat tajam ya. Tetapi memang harus diakui bahwa masih ada keengganan dari kawan-kawan generasi muda untuk terlibat di partai politik itu sendiri. Padahal justru melalui partai politik inilah kawan-kawan ini bisa berkiprah di bidang politik itu untuk melakukan perubahan-perubahan. Walaupun itu bukan satu-satunya pintu masuk untuk melakukan perubahan. Nah,
Saya rasa mungkin hal ini bisa terkait dua hal. Yang pertama adalah karena mungkin bisa jadi persyaratan-persyaratan yang sifatnya administratif itu agak menyulitkan kalangan muda. Misalkan kalau misalkan mengacu Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan soal pemilu, itu kan ada persyaratan-persyaratan bahwa kalau untuk mendirikan partai politik baru harus memiliki kepengurusan di semua provinsi dan 75% dari semua provinsi itu harus ada di kabupaten kota dan kepengurusannya dan lain-lain. Mungkin ini juga salah satu yang penyebab. Yang kedua, ini soal citra dan soal kaderisasi di partai politik itu sendiri. Jadi mungkin melihat politik itu kok seperti ya itu tadi ada orang muda ini kan butuh keteladanan juga dan mereka ini kan terpapar teknologi dan informasi demikian banyak ya. Jadi daya kritis mereka tuh juga melihat informasi, melihat fakta sosial itu kan mereka menjadi itu dijadikan pertimbangan untuk memilih atau terlibat pada sesuatu. Jadi ini memang perlu untuk terus menerus disosialisasikan. Saya rasa apa yang dilakukan Okta ini luar biasa karena ini bisa menggerakkan kawan-kawan muda untuk jangan takut masuk dalam politik gitu. Karena politik adalah salah satu cara untuk mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Ya, betul sekali. Karena kan memang lahir dari politik lahirlah beberapa kebijakan yang kan berpengaruh nih ya kepada rakyat Indonesia. Nah, mungkin terakhir Bu, apa sih harapan Ibu atau mungkin yang pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda terkait partisipasi politik ini? Ya. Tanggal 30 Desember 2015, Presiden Jokowi itu membangun monumen kapsul waktu di Merauke. Iya, Ya. itu dekat kampung papa saya. Oh, Iya, oke. Itu di situ ada semacam cita-cita Indonesia 2075. Setidaknya dalam kapsul waktu itu ada 7 hal yang kita imajinasikan Indonesia itu akan dalam kondisi seperti itu. Yang pertama adalah di sana dikatakan sumber daya manusia Indonesia itu berdaya saing dunia. Yang kedua adalah pluralisme dan kebinekaan itu terpelihara. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia menjadi peradaban dunia, menjadi pusat peradaban dunia. Yang keempat itu adalah masyarakat dan pemerintah Indonesia yang bersih dan kredibel. Yang kelima kemudian pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara. Yang keenam adalah Indonesia berpengaruh dan di Asia Pasifik. Jadi menjadi negara yang mandiri dan berpengaruh di Asia Pasifik. Dan yang terakhir adalah Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, ini 7 hal ini kan bukan sekedar cita-cita, tetapi dia juga punya tanggung jawab. Itu bukan lagi saya gitu. 53 tahun lagi artinya 2075 itu Okta dan kawan-kawan lainnya, itu ada di pundak Okta dan kawan-kawan lainnya ya. Itulah saat ini karena sumber daya manusia selalu diletakkan yang pertama, maka ini penting. Nah, kaitannya dengan politik, dengan partai politik, dengan demokrasi kita dan lain-lain itu adalah penting bagi generasi muda untuk melek politik, tahu bagaimana keterlibatan atau partisipasi politik itu menjadi penting. Dan ini adalah hanya salah satu cara untuk bagaimana mengubah dunia. Oke, baik. Terima kasih. Dan satu, jangan lelah menyintai Indonesia. Ya, untuk generasi muda dimanapun berada, dengan prestasi, dengan inovasi, maka mari kita membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke, baik Ibu. Ini jangan lupa ya buat teman-teman selalu buat Indonesia bangga ya Bu di luar sana gitu. Jangan maksudnya nanti begini-begini lah Indonesia, bahwa kita sebagai penerus bangsa Indonesia, kalau bukan generasi muda siapa lagi gitu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi teman-teman di kesempatan lainnya.